putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
selamanya. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau baik di tempat ini. Engkau baik di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami datang di hadirat-Mu, di hadapan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Selidiki hati kami, lihat hati kami Tuhan. Kami ingin mengalami kasih-Mu. Kami ingin semakin dekat dengan Engkau. Kami ingin tahu Tuhan, apa tujuan Engkau menciptakan kami. Kami ingin tahu Tuhan, apa rencana-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Mari tuntun anak-anak-Mu. Mari tuntun anak-anak-Mu. Sementara tadi saya lagi di kursi, saya mendengar ada orang-orang yang berkata di dalam hatinya, di rumahnya maupun di tempat kebaktian ini. Saya mendengar ada yang berkata, saya produk gagal. Saya produk gagal. Saya dengar ada orang-orang yang merasa dirinya orang gagal. Yang selalu tidak berhasil. Tiba-tiba Roh Kudus berkata di dalam hati saya, di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti via live streaming, tidak ada satupun orang yang gagal. Amin. Karena kita semua adalah biji mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang gagal. Bukan produk gagal. Kita ini berharga di hati Tuhan. Kita ini orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Sebelum saya memulai membacakan firman Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, yang sering berpikir dan berkata, saya produk gagal, saya orang gagal, taruh tangan kananmu di dadamu, saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara. Roh Kudus, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk konfirmasi-Mu, untuk perkataan-Mu Tuhan. Angkat setiap rasa gagal, tidak berguna. Angkat semua di dalam hati anak-anak-Mu. Gantikan dengan sukacita kasih sayang-Mu Tuhan. Biar malam hari ini anak-anak-Mu tahu bahwa setiap mereka, kami semua berharga di mata-Mu. Disayang oleh Engkau. Malam hari ini biar kasih-Mu mengalir di dalam ruangan ini. Dan juga meluap-luap mengalir di rumah Bapak Ibu yang mengikuti via live streaming Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu. Kami ingin mengalami kasih-Mu yang luar biasa itu. Kami sudah mengalaminya ketika kami menerima keselamatan. Tapi kami ingin terus mengalaminya dan berada dekat dengan Engkau. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berkati setiap hati anak-anak-Mu. Kuatkan setiap tangan yang lemah, jiwa yang lemah, tubuh yang lemah. Engkau kuatkan semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk diubahkan oleh Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Saya juga senang ketemu dengan Bapak Ibu dan saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang mengikuti via live streaming di mana saja Bapak Ibu berada. Kasih berkat Tuhan dan jamahan Tuhan tidak dapat dibatasi. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Demikian juga di tempat ini. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang saat tidak ada harapan. Jadi judul khotbah saya hari ini, saat tidak ada harapan. Kenapa? Karena waktu saya berdoa,
Saya bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, kalau kita baca Alkitab, kalau saya baca Alkitab, kalau umatmu baca Alkitab, maka kami mendengar suaramu, tahu engkau berkata apa kepada kami. Tapi izinkanlah, saya bilang sama Tuhan, izinkanlah pada saat membaca, saya bisa merasakan apa yang engkau rasakan. Izinkan anakmu merasakan tokoh-tokoh yang dibicarakan itu, bagaimana keadaan dan perasaan mereka. Beri pewahyuan, beri perasaan di dalam hati. Pada dasarnya Tuhan mengizinkan saya di dalam pelayanan memiliki karunia untuk merasakan hati dari orang-orang. Jadi hati dari jemaat ketika Tuhan wahyukan, Tuhan izinkan untuk Tuhan singkapkan, saya bisa merasakan. Tetapi terlebih lagi saya berdoa, Tuhan beritahukan setelah engkau memberi saya perasaan bagaimana, apa yang terjadi di tengah-tengah jemaatmu lagi mengalami apa, beritahukan bagaimana perasaanmu. Ketika saya lagi berdoa untuk malam hari ini, saya merasakan ada banyak orang yang merasa dirinya tidak ada harapan. Yang hari-hari ini mengalami banyak kesulitan sehingga merasa tidak ada harapan. Ada juga orang-orang yang saat ini baik-baik saja, tapi nanti dia akan ketemu dengan halangan, rintangan, proses sehingga dia akan merasa tidak ada harapan. Itulah sebabnya malam hari ini, baik yang lagi mengalami maupun yang akan mengalami, harus belajar dan mempersiapkan diri. Amin Bapak Ibu ya. Harus mempersiapkan diri di mana kalau ada keadaan saat terlihat tidak ada harapan, kita harus seperti apa? Apalagi orang-orang yang sedang mengalami hari-hari ini. Ketika saya berdoa, jemaatmu banyak mengalami apa Tuhan? Roh Kudus memberitahukan kepada saya, perasaan tidak ada harapan. Perasaan buntu, perasaan gelap, perasaan terasingkan. Ada perasaan terluka, ada perasaan dikecewakan, ada perasaan trauma, ada perasaan tidak bersemangat lagi, ada perasaan tawar, kecut, ada perasaan seperti itu. Ada juga yang baik-baik saja. Tapi banyak yang mengalami perasaan bermacam-macam sehingga merasa tidak ada harapan. Saya bilang kalau ada jemaat-jemaat yang merasa seperti itu, bagaimana perasaanmu Roh Kudus? Dan Roh Kudus taruh di dalam hati saya sebuah perasaan yang dalam, yang sedih. Kenapa? Karena Tuhan mau beritahu kepada kita sebagai orang percaya ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Tapi kita harus belajar bagaimana cara menghadapi saat terlihat semua jalan buntu, tidak ada pengharapan. Dulu waktu SMA saya belum lahir baru. Kristen tapi Kristen KTP. Saya punya seorang teman yang juga ke gereja tapi nggak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Yang terjadi adalah dia bosan hidup, dia merasa tidak ada pengharapan dalam hidup, dia hidup di keluarga yang biasa-biasa. Akhirnya gara-gara dia merasa nggak ada pengharapan di dalam hidup, dia banyak minum obat tidur. Sekali minum itu 1 botol, tapi tidak terjadi apa-apa, dia tidak pulang, tidak dipanggil. Dan nggak cukup hanya sampai di situ, dia protes dengan lingkungannya, terlukanya. Akhirnya dia lari ke obat-obatan terlarang. Setelah dia pakai obat-obatan terlarang, dia overdosis, ditangkap polisi, masuk penjara. Akhirnya keluar dari penjara, dia overdosis lagi. Dan kali ini dia dipanggil pulang dan dia meninggal. Saat itu saya nggak tahu bagaimana cara memberitahukan orang ini bahwa ada pengharapan. Karena saya belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Belum lahir baru, hanya Kristen KTP. Jadi kalau orang-orang tanpa pengharapan akan sangat berbahaya hidupnya. Kering,
kosong, hampa, kecut, tawar. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita bisa menghadapi. Bagaimana kalau kita lagi jalan tiba-tiba jalan kehidupan kita terasa buntu. Jalan kehidupan kita terasa terang. Kalau kita lihat di mana cahayanya, kok gak ada cahaya ya? Gak ada lampu ya? Kok gelap ya? Gimana caranya? Kanan, kiri, depan, belakang. Semuanya buntu, semuanya tertutup. Jalannya harus seperti apa ya? Banyak yang ngalami seperti itu. Kita mau belajar hari ini dari kisah yang mengalami tidak ada pengharapan. Lihat sama-sama di Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kita lihat bersama. Ada seorang wanita yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia semakin menderita meski telah berobat kepada banyak tabib. Ia telah menghabiskan semua miliknya tetapi tidak berhasil. Malah semakin parah. Ia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka ia mendekatinya dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab ia berkata, sekiranya aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Seketika itu juga pendarahannya berhenti dan ia merasakan tubuhnya sudah sembuh dari penyakit itu. Yesus menyadari bahwa ada kuasa keluar daripadanya. Ia berpaling ke arah orang banyak itu lalu bertanya, siapakah yang telah menjamah jubahku? Para muridnya berkata kepadanya, engkau melihat orang banyak berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya, siapakah yang telah menjamahku? Yesus memandang ke sekeliling untuk melihat orang yang telah melakukannya. Wanita itu ketakutan dan gemetar karena tahu apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia datang dan bersujud kepadanya serta mengatakan semua yang terjadi. Yesus berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai dan jadilah sembuh dari sakitmu. Amin. Nah ini firman Tuhan sedang menceritakan wanita yang sakit pendarahan. Ada di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Di kitab Markus ini diceritakan bahwa wanita ini bertemu dengan Tuhan Yesus di Kapernaum. Pada saat Tuhan Yesus dari Gerasa pergi ke Kapernaum, di sana sudah ditunggu orang banyak karena terdengar mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi orang banyak berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Datanglah Yairus juga. Yairus mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Anaknya yang berumur 12 tahun sedang sekarat mau mati, tolong. Dan Tuhan Yesus mau tolong. Jadi Tuhan Yesus bersama dengan orang banyak berbondong-bondong mau pergi ke rumah Yairus. Sementara di tengah jalan ada seorang wanita. Yang kita baca tadi dia menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Kalau wanita mengalami datang bulan biasanya kan setiap bulan. 7 sampai 10 hari. Ada yang normal, tapi ada beberapa juga yang sakit. Itu enggak seberapa, itu wajar, itu normal. Sekalipun ada juga yang mengalami kram dan agak sakit. Tapi wanita ini, dia menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan bukan sakit biasa, itu sakitnya sakit banget. Pendarahannya bukan tiap bulan, tapi setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik dia pendarahan. Dan pendarahannya itu membuat dia selain kesakitan secara fisik, dia juga lemah secara fisik. Karena darahnya keluar terus. Sudah dia sakit fisik, dia dari punya banyak uang, dia keluarkan uangnya dari satu tabib, dari yang tabib terkenal ke tabib yang tidak terkenal. Dari satu dokter ke dokter yang lain, gak sembuh-sembuh. Malahan uang habis, makin habis, cari dengan kekuatannya. Dia punya uang, dia bayar, dia tetap sakit. Malah tambah sakit.
malah tambah habis. Dia butuh kan buat pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dia butuh untuk mengatasi darah yang terus mengalir. Dia butuh pakaian, dia butuh alat, dia butuh semuanya. Dia sakit secara fisik, dia habis uang, dia tambah parah, dan dia secara emosi juga sakit. Kenapa? Karena dia adalah wanita yang unclean, tidak bersih, najis. Karena dia pendarahan terus menerus, dia nggak bisa seenaknya masuk ke bait suci. Karena dia tidak bersih, najis. Orang nggak bisa pegang dia. Kalau pegang dia najis. Kalau dia pegang orang, najis. Orang kena apa yang dia pakai juga najis. Jadi secara emosi dia tertolak, terluka. Tidak ada yang elus rambutnya dia, peluk dia, pegang dia, salami dia. Enggak ada, dia tersingkirkan dari masyarakat. Hidup yang seperti apa itu? Kalau dia jalan, dia mau lihat ada cahaya pun, ada lampu, enggak ada. Dia enggak bisa. Dia sudah lihat enggak ada jalan. Kalau dia lagi jalan, dia hanya lihat di dalam gelap. Kalau dia lagi pergi, dia di sana pintu, di situ pintu, di situ pintu, semuanya tertutup. Mau cari di mana? Fisiknya terluka, hatinya terluka, emosinya terluka. Dia mau minta tolong siapa? Gak ada yang mengerti. Yang terjadi adalah dia dikucilkan. Tapi dia terus hidup setiap hari selama 12 tahun. Sampai akhirnya dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Firman Tuhan mencatat tentang wanita yang sakit pendarahan. Berjalan sekalipun tenaganya sisa sedikit. Dia lemah, dia jalan di tengah kerumunan orang. Itu menggambarkan ada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang datang ke tempat ini. Dalam keadaan sakit pendarahan, tapi yang berdarah adalah hatinya. Hati yang terluka, hati yang kecewa, kecut, tawar, hati yang trauma, hati yang benci, hati yang sudah putus asa. Ada yang datang seperti itu. Tidak terjadi pendarahan fisik, tapi terjadi pendarahan hati. Di tengah-tengah kerumunan. Nggak kelihatan, tapi lukanya beda-beda. Ada yang sakit pendarahan, yaitu sakit fisik yang orang lain nggak terlalu tahu. Ada yang tahu hanya keluarganya, ada juga yang nggak tahu. Jadi bermacam-macam orang di tempat ini, sakit pendarahannya beda-beda. Ada yang sakit fisik, ada yang sakit secara emosi, ada yang sakit oleh karena disakiti jiwanya. Dan di tengah-tengah kerumunan orang kita nggak bisa lihat, orang ini ngalami apa, orang itu ngalami apa. Masing-masing bawa lukanya sendiri, bawa rasa malunya sendiri, bawa ketakutannya sendiri, bawa kekhawatirannya sendiri. Bawa rasa buntunya, rasa putus asanya sendiri. Nggak kelihatan tapi pendarahan terjadi di dalam, di tengah-tengah kerumunan orang. Sama seperti kerumunan yang firman Tuhan ceritakan itu. Dan wanita ini ada di sana. Dia, firman Tuhan katakan, mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Dia ingin mengalaminya, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, melepaskan, buat mujizat. Dia dengar bahwa Tuhan Yesus berkuasa, dia Mesias. Dia mendengar itu dan timbul iman di dalam hati. Dia dengar itu, dia sudah cari kemana-mana. Pakai kekuatan sendiri nggak bisa. Coba segala cara nggak bisa. Pakai kekuatan manusia nggak bisa. Pakai kekuatan dan pengalaman dia, simpanan dia, uangnya dia, semuanya nggak bisa. Jalan buntu. Dan dia dengar ada namanya Yesus. Di Kapernaum dia datang di tengah-tengah kerumunan orang. Seharusnya dia nggak bisa datang ke sana. Kenapa? Kalau dia datang ke sana, dia pun harus berdesak-desakan dengan orang. Ketika dia berdesak-desakan, dia akan menyentuh orang banyak itu. Dan dia membuat orang banyak itu jadi najis. Karena kesentuh oleh wanita ini, perempuan yang sakit pendarahan ini. Kalau dia datang, dia pasti sentuh mereka. Semuanya jadi
najis. Tapi dia bertekad dalam hatinya, dia harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berpikir, dan dia berikhtiar di dalam hati. Dia bicara di dalam hatinya sendiri. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Padahal firman Tuhan gak tulis, kalau menjamah jumbai jubah Tuhan, akan sembuh. Tapi dia bilang di dalam hatinya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Kemudian di tengah-tengah banyak orang-orang itu kan mau mendengar tentang apa yang Tuhan Yesus katakan, mau disembuhkan oleh Tuhan. Mereka mau mengalami mujizat Tuhan, bermacam-macam motivasi, tapi semuanya lagi cari Tuhan di tempat itu. Wanita ini dengan sisa kekuatannya yang pasti, kalau 12 tahun pendarahan pasti lemah. Pasti dia hanya punya sedikit kekuatan. Kekuatan yang sisa itu dia pakai untuk menerobos banyak orang, untuk menjamah Tuhan Yesus. Kalau dia jamah Tuhan Yesus, seharusnya dia tahu, dia adalah orang yang najis, jamah orang yang kudus, seharusnya yang dijamah itu jadi najis. Tapi karena yang dijamah adalah pribadi yang kudus, pribadi yang benar, yang dijamah itu Tuhan, Tuhan tidak akan terpengaruh, malahan ketika dia jamah yang terjadi adalah wanita ini tiba-tiba pendarahannya berhenti, dia sembuh, dia kaget, dia ketakutan. Dan Tuhan Yesus langsung balik ke belakang karena wanita ini sentuh Tuhan Yesus dari belakang. Tuhan Yesus langsung balik ke belakang dan bertanya, siapa yang menjamah jumbai jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Kemudian murid-muridnya saling lihat, Petrus yang jadi juru bicara bilang, guru, kamu kan tahu, kamu nggak lihat, semua lagi berdesak-desakan, pegang guru, pastilah kepegang. Masa ada pertanyaan seperti itu? Petrus nggak tahu, murid-muridnya nggak tahu. Yang Tuhan Yesus tanya itu, siapa yang menjamah jubahku dengan iman? Karena ada tenaga, ada energi, ada kuasa yang keluar dari jubah Tuhan Yesus. Bukan jubahnya yang berkuasa, bukan. Tapi jamahan yang penuh dengan iman itu yang berkuasa. Bukan jubahnya yang penuh mujizat, bukan. Tapi jamahan yang penuh dengan iman, iman yang aktif itu yang mengalir. Makanya murid-murid salah paham. Seharusnya maksud dari pertanyaan Tuhan Yesus adalah, siapa yang menjamah jubahku dengan iman? Mereka tidak mengerti. Sampai akhirnya wanita ini dia lihat, wah, aku sudah sembuh. Dengan ketakutan, dengan gemeteran, dia langsung tersungkur di depan Tuhan Yesus. Kenapa dia ketakutan? Kenapa dia gemeteran? Karena dia datang kepada Tuhan Yesus dengan sembunyi-sembunyi. Dia malu, dia takut, dia ragu. Semua perasaan bercampur di dalam hatinya. Saya mau beritahu di tempat ini, tidak semua orang sebagai anak Tuhan percaya diri. Tidak semua anak Tuhan memiliki kepercayaan dan pengetahuan yang teguh bahwa Tuhan mengasihiku. Tidak semua anak Tuhan dengan perasaan bangga dan benar-benar tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Ada juga anak-anak Tuhan yang merasa minder, merasa bersalah, tertolak, merasa kotor, merasa tidak layak. Dan Tuhan Yesus tidak menghakimi, tidak apa-apa. Kalau kita lihat di kisah ini, tidak apa-apa mendekati Tuhan Yesus dengan menyelinap. Datang dengan perasaan takut-takut, malu, merasa kurang. Tuhan Yesus tidak menghakimi dan berkata, hei, kamu harus punya perasaan, punya kepercayaan diri untuk mendekatiku. Tuhan Yesus tidak begitu. Wanita ini datang menyelinap, sembunyi-sembunyi di tengah-tengah keramaian. Tapi dia menjamah dengan iman yang aktif. Dan boleh, itu termasuk orang-orang di dalam ruangan ini. Tidak semua orang sama.
imannya, keadaannya. Ada yang dalam keadaan terluka, ada yang dalam keadaan pahit, ada yang dalam keadaan lemah, ada yang dalam keadaan orang yang lain gak mengerti apa yang Bapak dan Ibu alami. Gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Gak apa-apa, jamah jumbai jubah Tuhan di dalam hadirat Tuhan dengan berani, dengan iman yang aktif. Dan ketika wanita ini tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, dari yang menyelinap, tiba-tiba dia mendapat spotlight. Dia menceritakan kisahnya, semua orang-orang mendengar. Matius, Markus, Lukas langsung tulis kisahnya. Mereka mendengar dari wanita ini tentang ceritanya dan bagaimana dia disembuhkan. Dan Tuhan Yesus berkata, kata pertama dari Tuhan Yesus adalah, anakku. Dia ketakutan kan? Karena dia sembuh tiba-tiba dan dia merasa telah mengambil kuasa yang besar dari jubah itu, dari pribadi ini. Dan Tuhan Yesus langsung balik ke belakang dan berkata kepada wanita ini, anakku. Tuhan mau beritahu, dia tahu apa yang kita alami. Kita ini anaknya. Ketika dia berkata kepada wanita ini, anakku, dia mau bilang tentang status hubungan antara Tuhan dan kita. Kita ini anaknya, wanita ini anaknya. Oleh karena itu gak apa-apa. Makanya Tuhan bilang, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu, telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan damai dan jadilah sembuh dari penyakitmu. Tuhan Yesus katakan begitu, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Karena wanita ini pergi dengan tepat. Saya mau beritahu, saat Bapak Ibu merasa tidak ada harapan, yang harus dilakukan pertama kali adalah pergilah di crowd atau kumpulan yang tepat. Kumpulan orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Jangan pergi gabung di kumpulan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya, yang mematahkan iman, yang mematahkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Bergabunglah dengan perkumpulan. Kalau di sini puji Tuhan, Bapak Ibu bisa bergereja, bisa bertemu dengan saudara seiman saling mendukung. Bergabunglah bersama-sama dengan orang yang beriman, sama seperti wanita ini. Awalnya dia bergabung mencari banyak tabib pada orang-orang yang mau pakai kekuatan manusia, pakai kekuatannya. Dia akhirnya bergabung dengan kumpulan yang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Dan ketika saat tidak ada pengharapan, apa yang harus dilakukan? Kita harus datang kepada Tuhan Yesus dengan berani, sama seperti wanita ini. Wanita ini langsung datang kepada Tuhan Yesus dengan berani. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang bisa tolong dia. Sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita cari Tuhan saat kita tahu tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Kita sudah tahu, pertama yang harus kita cari itu Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu berada pada titik di mana tidak ada seorang pun yang bisa menolong, ingat, bisa datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolong. Datang kepada Tuhan dengan berani, jangan takut-takut. Sekalipun sembunyi-sembunyi, menyelinap, diam-diam, tertolak, rasa malu, semua bercampur, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan tahu kok. Dari keadaan yang merasa percaya diri sampai keadaan minder, malu, semua bercampur aduk, trauma, Tuhan tahu. Dan Tuhan menunggu. Kita harus datang dengan berani. Dan saat kita sedang tidak ada pengharapan, kita harus jadi orang yang menjamah jumbai jubah Tuhan dengan iman yang aktif. Itu artinya di tengah-tengah hadirat Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan kita harus bilang sama jiwa kita. Beritahu jiwa kita, hai jiwaku, Tuhan Yesus adalah penolongmu. Amin ya Bapak Ibu ya. Saat dalam keadaan buntu, bicara sama diri sendiri. Hai jiwaku, Tuhan Yesus adalah penolongmu. Karena dia memang penolong kita.
Kemudian iman yang aktif itu kita juga bicara sama diri kita. Hai jiwaku, jika Tuhan Yesus tidak menolongku, Dia tetap Tuhanku dan aku tetap anaknya. Kenapa? Karena Dia panggil kita sama seperti wanita itu, anakku. Kita harus beritahu sama jiwa kita. Dan apalagi yang kita beritahu sama jiwa kita, kita harus beritahu, hai jiwaku. Bagaimanapun, apapun keadaanmu, engkau tetap mengasihi Tuhan. Jadi iman yang aktif adalah iman yang memberitahu kepada diri kita sendiri. Iman yang percaya dan iman yang memberitahu kepada diri kita sendiri. Tuhan Yesus adalah penolongku. Tuhan Yesus sekalipun Dia tidak menolong, Dia tetap Tuhanku dan aku tetap anaknya. Dan sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Kita harus jadi orang-orang yang aktif. Ketika suatu saat di tengah-tengah banyak pelayanan dan jadwal yang sibuk, mendoakan orang, konseling, KKR penginjilan, kesembuhan. Saya datang ke rumah sakit hanya untuk ingin tahu gimana kondisi saya. Dan dengan cepat dicek dan dokter yang cek saya berkata, dokter wanita ini berkata, Bu, saya meraba ada beberapa benjolan di tubuh ibu, dia bilang. Dan benjolan itu keras, dia bilang. Jadi ibu harus cek, ini tumor jinak atau tumor ganas. Tapi kalau saya lihat dan saya raba sekilas, ini keras. Kemungkinan bisa aja tumor ganas. Jadi segera ya periksa. Saya tuh lagi enggak kenapa-napa. Saya hanya singgah ke rumah sakit, hanya ingin cek aja. Enggak ada agenda apapun, hanya karena lewat di rumah sakit. Tapi waktu mendengar tentang tumor ganas atau tumor jinak yang tidak ada di dalam pikiran saya lagi dalam keadaan sehat. Itu kerasa seperti ada petir yang menyambar di dalam hati. Wah, kok tiba-tiba ada sakit ya? Saya pikir seperti itu. Dan jadwalnya tuh masih banyak. Ketika dalam keadaan yang galau, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya kepadamu. Dan saya bilang sama diri saya bilang sama jiwa saya bilang, Mimi, Tuhan Yesus adalah penolongmu. Mimi, sekalipun Tuhan tidak menolongmu, Dia tetap Tuhanku. Dan Dia tetap memeliharamu sebagai anaknya. Saya bilang, saya tetap sebagai putrinya. Dan kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya karena Engkau adalah penolongku. Tapi kalau Tuhan enggak sembuhkan, Engkau tetap Tuhanku dan saya tetap akan mencintai dan melayanimu. Kita harus belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika saya pelajari, ketika saya berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus Engkau yang lebih penting. Engkau yang lebih penting dari semuanya ini. Dari hidupku, dari keadaanku, dari vonis dokter, dari sakit penyakit. Tuhan Engkau yang lebih penting. Dari beberapa hari itu saya berdoa dan waktu itu saya galau juga karena mendengar seperti itu. Tapi karena ada jadwal, saya tetap ambil jadwalnya. Ada KKR kesembuhan, saya di sana, saya berkhotbah di sana. Dan banyak orang disembuhkan. Tanpa penumpangan tangan mereka sudah disembuhkan di dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba ketika selesai KKR kesembuhan, ada seorang hamba Tuhan yang berkata kepada saya mendengar Roh Kudus berkata, ketika tadi kebaktian kesembuhan, saya mendengar Roh Kudus berkata bahwa ada orang yang sakit tumor disembuhkan oleh Tuhan. Dia nggak tahu apa-apa loh. Hamba Tuhan ini nggak tahu apa-apa, saya nggak pernah cerita. Saya bergumul sendiri. Dan ketika dia katakan itu saya kaget sih. Setelah selesai KKR, besoknya saya langsung
pergi untuk periksa. Saya pergi periksa, di biopsi dilihat, dokter bilang, oh iya, sekalipun ini kelihatannya keras dan besar dan banyak, ini bukan apa-apa, semuanya nggak ada artinya. Dia bilang, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Saya pelajari ketika kita mendekat kepada Tuhan dengan iman yang aktif dan berani. Ketika kita beritahu kepada diri kita dan kepada dunia, Tuhan adalah penolongku. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, emang kenapa? Sekalipun Tuhan tidak menolongku, dia tetap Tuhanku. Aku tetap putrinya, aku tetap anaknya. Dan saya bilang sama Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menolongku, saya tetap akan melayani Tuhan. Saya tetap akan mengasihimu Tuhan. Semua yang terjadi, yang terlihat besar ini tidak terlalu penting. Tuhan yang penting. Sekalipun perasaan kita sebagai manusia ketar-ketir dan ada deg-degannya, saya belajar tidak pernah Tuhan tinggalkan. Detik selalu mengatakan seperti itu dengan hati, dengan lutut. Saya selalu melihat jawaban Tuhan yang menolong. Karena dia terlalu sayang kepada kita. Ada pekerjaan besar yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tujuan kita itu diciptakan karena Tuhan ingin membawa kemuliaan di dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti dan jangan menyerah. Tidak ada yang namanya tidak ada pengharapan. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang besar. Kita punya Tuhan Yesus yang adalah penolong. Dia yang punya segalanya. Yang paling sayang dengan kita. Kalau kita pikir kita sayang sama diri kita sendiri. Atau sama keluarga kita. Atau anak kita. Papa mama kita. Pasangan kita. Kalau kita pikir kita sayang. Tuhan itu lebih sayang mereka daripada kita. Tuhan itu pun lebih sayang kita. Daripada semua orang yang sayang kita. Jadi kita gak usah khawatir. Taruh semuanya kepada Tuhan. Kalau semuanya buntu, gelap, kelam. Kalau kita harus melewati lembah kekelaman. Ingat, ada Tuhan. Enggak ada yang namanya tidak ada pengharapan. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami membuka hati kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu hidup yang kami hidupi ini ada tantangan. Tapi Tuhan Yesus Engkau enggak pernah tinggalkan. Bapa Engkau selalu melihat dan mengasihi kami. Roh Kudus Engkau selalu mendampingi setiap kami. Saya minta jemaat bangkit berdiri. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
dunia, untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. semua kakinya seperti ini, keluar. Haleluya. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.